Salam Indonesia, berikut kami sampaikan kelas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Rina Shanti. Pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke PMPS dihimbau agar tetap hati-hati dan waspada. Karena keramaian sekaten kerap dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kriminal. Dari pantauan pihak Kaposko PMPS dan Pusat Informasi mencatat, dari hari ke-11 PMPS sudah ada 9 kasus kriminal. Di antaranya 2 kasus gendam dan 7 kasus pencopetan. Lihatlah ekspresi gadis ini saat tersadar jika ia telah kehilangan handphone miliknya. Dengan diantar temannya, ia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan pusat informasi di PMPS Selasa malam. Dari penuturannya, ia mengaku kehilangan HP di arena permainan kora-kora. Sebelumnya, ia merasa dipantau oleh 3 orang saat berada di kawasan tersebut, namun ia tak memperdulikannya karena asik dengan keramaian PMPS. Alhasil, barang berharganya pun raib. Menurut Kaposko PMPS Ibtu Hadiwiono, dari penyelenggaraan PMPS yang masuk hari ke-11 ini, ada 9 kasus kriminalitas, diantaranya 2 kasus gendam dan 7 kasus pencopetan. Kriminalitas yang dilakukan pelaku sudah terencana dan dilakukan tim, yakni 3 hingga 5 orang, dan mereka sudah lihai beroperasi. Pelaku berada di keramaian dan berakting menjatuhkan diri. Agar korban lengah sehingga komplotannya dapat mengambil barang berharga korban. Khusus untuk gendam, biasanya pelaku menepuk bahu korban. Untuk melawan gendam, masyarakat diimbau agar tidak melamun dan tetap fokus. Rombongan, minim 3 sampai 5 orang, rombongan berjejak-jejakan, satu pura-pura menjatuhkan diri sehingga korban lengah. Korban lengah terus diambil dompetnya, dioperkan temannya. Namun dari pihak kepolisian sudah melakukan antisipasi, yaitu baik tertutup ataupun terbuka, sudah masuk ke dalam. Namun ya kita namanya antisipasi belum bisa menangkap, tapi kita tetap berusaha dari pihak Pol PP, Polsek, Koramil dan pihak lainnya, kita tetap melakukan patroli. Sementara itu, menurut petugas Pusat Informasi di PMPS Warjono, dari keterangan beberapa korban, pelaku kejahatan sering melakukan aksinya di arena permainan, aul-aul, dan arena keramaian yang lainnya. Ia juga menambahkan pusat informasi juga menyimpan barang tersisa dari pencopetan yang ditemukan oleh masyarakat, baik dompet kosong, STNK, SIM, tas, kunci motor, dan kartu mahasiswa. Pelaku kejahatan ini, karena kebanyakan mereka adalah berombongan, dia selalu merangsek korbannya. Dan mereka yang melapor ke sini juga merasakan seperti disek-disek gitu loh. Padahal situasi tidak begitu anu. Dengan adanya kejadian tersebut, pihak kepolisian juga lebih berjaga-jaga di beberapa titik PMPS, baik berseragam maupun berbaju sipil. Namun pihak kepolisian hingga kini masih belum bisa menangkap pelaku. Meski demikian, masyarakat juga diimbau untuk proaktif dan tidak hanya berharap pada pihak keamanan. Pengunjung diharap menjadi polisi bagi dirinya sendiri dengan tetap hati-hati dan menjaga barang bawaan berharganya. Twin Kumilah, Jogja TV. Demikian kelas berita untuk saat ini. Selamat menyaksikan program acara kami selanjutnya. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Halo pemirsa, selamat sore. Senang sekali di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa bersama saya Angga Pradipta dalam Bincang Hari Ini. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang dengan tema kita adalah Agro Lokomotif Pembangunan dalam rangka peringatan Disnatalis ke-66 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pastinya saya tidak sendirian, saya sudah kedatangan 2 orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ali Agus, DEA, selaku Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, ini sekaligus Ketua Umum Disnatalis ya? Betul, Mas. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Selamat sore, Mas Angga. Oke, baik ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. baik. Kemudian
Ada juga Profesor Dr. Ahmadi Priyatmojo, ini selaku Wakil Ketua Disnatalis ke-66 Universitas Gadjah Mada. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore Mas Angga. Oke. Baik. Baik ya. Baik. Nah, ini saya penasaran di tahun yang ke-66 ini tema yang diusung, tema besarnya adalah agro lokomotif pembangunan gitu. Saya penasaran, apakah kemudian ada goal khusus gitu dengan dicanangkannya tema agro lokomotif pembangunan dalam peringatan Disnatalis yang ke-66 ini? Mungkin Profesor Ali Agus dulu. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Mas Angga. Selamat sore para penonton di studio maupun dimanapun berada. Kebetulan tahun ini Disnatalis yang ke-66 Universitas Gadjah Mada mendapat giliran kawan-kawan dari Agro Komplek, jadi kedokteran hewan, pertanian, teknologi pertanian, kehutanan, dan peternakan. Nah, tema yang diusung terkait dengan bagaimana penguatan sinergi dan inovasi mendukung agro sebagai lokomotif pembangunan. Kenapa tema ini diangkat? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama bahwa sejalan dengan semangat pemerintahan Republik Indonesia saat ini, bahwa pangan menjadi salah satu program utama dan penting kaitannya dengan kedaulatan pangan. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara agro itu tidak cukup hanya sebagai bahan pangan. Agro itu punya setidaknya 3 peranan penting yang selama ini nampaknya kita ignoran atau tidak begitu banyak memperhatikan. Baik. Yang pertama jelas agro sebagai bahan baku pangan ya, termasuk sumber karbohidrat, protein nabati maupun hewani ya. Kalau hewani ya daging, telur, susu. Kalau nabati ya tentu termasuk tahu, tempe, dan seterusnya. Bahan baku pangan. Yang kedua, agro juga sebagai bahan baku energi. Energi? Iya, karena fosil lama-kelamaan akan habis. Sehingga kita harus memikirkan sumber energi terbarukan. Itu mau tidak mau berasal dari agro. Dan ini sebagai sumber energi, dan itu akan menjadi salah satu sumber energi masa depan. Jadi energi terbarukan. Dan yang ketiga, agro juga sebagai bahan baku industri. Ya, bahan baku industri. Baik untuk dalam negeri maupun untuk ekspor. Saya sebutkan contoh karet, ya, kakao, kayu jati, dan kayu-kayu yang lain. Itu kan juga bahan-bahan baku industri. Termasuk kalau dari peternakan, ya bisa dari kulit, tulang, belum daging, itu bahan baku industri. Baik. Dan yang terakhir, tidak boleh kita lupakan, agro itu adalah sumber kenyamanan hidup, menjaga ekosistem, lingkungan, dan ini sangat penting menjaga sustainabilitas, ya, kelangsungan hidup generasi, karena agro juga berperanan sebagai menjaga lingkungan, contohnya hutan. Di situ ada air ya. Baik. Jadi kalau ada hutan, kehutanan, pohon-pohonan dan sebagainya, berarti menyimpan air. Air adalah sumber kehidupan. Betul. Oleh karena itu kita harus menjaga sektor-sektor agro ini untuk bahan pangan, bahan baku industri, bahan baku energi, dan juga kenyamanan hidup, ekosistem lingkungan kita, supaya hidup kita, hidup generasi yang akan datang itu bisa berkelanjutan. Baik. Ramah lingkungan dan memakmurkan bumi. Nah, itulah kira-kira sedikit filosofinya. Baik, luar biasa. Jadi mungkin kita sudah sedikit terbuka gitu ya dengan tema dari agro sebagai lokomotif pembangunan. Seperti itu sebenarnya tema besarnya. Dan ternyata peranan agro mungkin selama ini kita hanya memikirkan, oke, baik, agro berarti bahan baku pangan. Ternyata tidak hanya itu, tapi cukup luas gitu. Nah, kemudian dalam rangka peringatan ke-66 Disnatalis ini saya penasaran nih. Mungkin saya akan ke Profesor Ahmadi untuk kegiatannya mungkin ya, untuk tadi setelah sempat disampaikan juga oleh Profesor Ali bahwasanya peranan agro cukup luas gitu. Kegiatan apa saja nih yang sudah dilakukan untuk mungkin menyadarkan atau mengkampanyekan kepada masyarakat bahwasanya peranan agro cukup besar gitu. Ya. Begini Mas Angga, jadi di DS yang ke-66 ini ada 66 kegiatan. Wow, sesuai dengan peringatan usianya ya, 66. Dan, jadi sebagian besar itu memang fokusnya pada agro, karena kepanitiaan yang tahun ini memang di klaster agro.
Baik. Nah, beberapa kegiatan yang menunjang tema itu antara lain misal ada pameran ya, kuliner, pangan dan sebagainya yang berbahan lokal. Jadi harapannya itu kita tidak mengimpor tapi memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada pada kita. Sehingga masyarakat itu nantinya kalau kebutuhan bahan lokalnya banyak, mereka akan berusaha untuk mengusahakan. Nah, kemudian kegiatan yang lain ada seminar ya, seminar mengenai ketahanan pangan. Baik. Dan ini tidak hanya ketahanan pangan saja, tetapi juga dikaitkan dengan ketahanan nasional. Karena ini ada hubungannya antara ketersediaan pangan dengan ketahanan nasional. Tidak ada bangsa yang stabil kalau pangannya itu kurang. Baik. Ya, mesti labil Basic mereka needs itu. gitu ya, Iya, mungkin kebutuhan betul. dasar. Oke. Nah, kemudian juga ada pameran-pameran inovasi mengenai ya inovasi-inovasi yang kita hasilkan dari penelitian-penelitian yang terkait dengan agro ini. Juga kemarin ada niti laku yang kita juga tampilkan hasil-hasil bumi yang menjadi andalan bagi kita dengan 6 gerobak ya. Jadi diangkut dengan 6 gerobak. Dengan 6 gerobak Ya. ini ya, sesuai dengan peringatan ke-66 ini tadi ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi ada 66 acara yang akan diselenggarakan dan kabarnya ini sudah berlangsung sejak tanggal 14 Agustus ya, Prof. Iya. Betul, ya. Oke, baik. Dan nanti puncak acaranya adalah di hari Sabtu atau di tanggal 19 Desember. 19 Desember ya. Oke, baik. Berarti masih akan ada acara apa lagi yang akan Masih, diselenggarakan ya. nih, Prof? Boleh mungkin kita Ya, diinformasikan. saya menambahkan di antara 66 agenda DIAS itu dapat kita kelompokkan menjadi kegiatan akademik. Tadi sampaikan oleh Prof. Ahmadi, ada seminar-seminar, loka karya, diskusi dan sebagainya, ceramah-ceramah umum. Sebenarnya termasuk ceramah dari Presiden Republik Indonesia, tapi karena kesibukan dan lain sebagainya tidak bisa kita laksanakan minggu ini, tapi akan dicari schedule yang tepat nanti mungkin awal tahun atau bagaimana. Kemudian kegiatan sosial, jadi kita juga bikin kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial, seperti pemeriksaan mata gratis, operasi katarak gratis, kitanan massal, bakti sosial, pakaian layak, pantas dan murah. Kemudian dropping air waktu itu di Gunung Kidul, ya, ini kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial, dan juga kunjungan-kunjungan ke Rakawuri. Rakawuri ini adalah untuk para perjuang perintis pendahulu Universitas Gadjah Mada. Nah, itu yang nuansa sosial. Kalau nuansa seni budaya, nah ini yang juga kegiatan kebudayaan yang akan diselenggarakan. Cukup banyak kegiatan seni-seni budaya itu. Antara lain ada pameran lukis dan patung, itu berlangsung sejak 12 Desember sampai akhir tahun nanti. Sampai 31 Ini Desember. diselenggarakan di mana? Di menarik nih, Di Prof? Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjo Sumantri. Kalau mungkin orang awam dulu menyebutnya Purna Budaya. Purna Budaya. Nah, di sana saat ini sedang berlangsung sampai 31 Desember nanti. Jadi silahkan Ibu Bapak sekalian yang punya waktu dan ingin melihat bagaimana karya seni lukis patung hasil kreasi dari para pelukis pematung yang tergabung dalam gabungan Perupa Yogyakarta. Ini memamerkan aneka patung, kemudian seni, ada seni lukis. Seni lukis. Tapi juga kemarin ya kita selenggarakan juga pentas seni tari Asia Pasifik. Ya. Ini kerjasama dengan Mas Didik Ninik Nowo yang sudah berlangsung 2 minggu yang lalu. Ini cukup menarik. Dan juga tidak kalah pentingnya karena seni budaya itu malam minggu kemarin kita bikin ketoprak. Ya, para pemainnya itu adalah rektor, wakil rektor, dan dekan-dekan dan mahasiswa. Oke, baik. ini menarik sekali. Dan kemudian besok di puncak acaranya di tanggal 19 akan ada apa nih, Prof? Nah, puncak acara itu ada pidato DIAS, itu pidato rektor dan juga pidato yang mengangkat masalah pentingnya agro dan pentingnya pangan. Kita ingin meyakinkan dan menyadarkan bahwa kalau kita bicara agro dalam arti luas seperti tadi punya 4 fungsi. Tidak hanya 4 fungsi itu, tetapi juga agro itu bisa membantu mensejahterakan rakyat. Kenapa? Kalau pangannya terpenuhi, pasti dia akan lebih bahagia. Ya, pangan terpenuhi, kemudian lingkungannya aman, energi tercukupi, bahan baku industri bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Inilah kenapa agro lokomotif pembangunan membantu daya saing bangsa dan juga kesejahteraan rakyat.
Nah, yang terakhir puncak acara itu nanti 19 Desember pas hari lahirnya Universitas Gadjah Mada. Di samping pidato Dies Rektor itu untuk menyampaikan capaian-capaian Universitas Gadjah Mada selama ini. Nanti juga ada pidato dari pakar terkait dengan tema Dies kita, ya persoalan pangan, ketahanan nasional dan kedaulatan bangsa. Kira-kira itu nanti akan disajikan pada saat puncak acara Dies 19 Desember, dan sekaligus nanti juga ada expo inovasi Universitas Gadjah Mada untuk kesejahteraan masyarakat, dan itu bisa dimanfaatkan oleh para pengguna. Nah, itu petani, akan peternak. diselenggarakan di Geraha Sabha Pramana. Ya. Jadi bersamaan dengan acara puncak acara Dies itu nanti untuk menyampaikan kepada publik bahwa UGM punya beberapa capaian paket apa teknologi saja nih ya yang telah. demikian. Oke, Ya, baik. ya. Oke, Profesor Ahmadi ada yang ingin ditambahkan mungkin? Mungkin satu yang agak terlupa yaitu wayang kulit tadi ya. Ya. Belum, ya. Oh, ada juga pagelaran wayang kulit nih. Terakhir itu nanti Terakhir. tutup acara ya. Oke, Wayang luar kulit biasa dengan ini berarti. lakon Dewi 19 Sri. malam ya. Nah, Sesuai Dewi Sri, dengan temanya makanya, ya. Oke, Dewi Sri. Dewi Sri kan Baik. perform wakil dari agro. Gitu kan. Oke, Dewinya Dewi Sri itu pertanian, simbol kesuburan lahan pertanian termasuk padi. Maka kita harus menghormati padi, bahan pangan pokok kita, sehingga kita harus nguri-uri bagaimana padi itu sumber pangan, sumber kehidupan. Luar biasa, cakupannya cukup luas saya ya. Oke, saya Betul, pikir ya. ternyata tidak hanya berbicara tentang agro, tetapi juga mencakup banyak aspek. Seperti tadi yang telah disampaikan, baik di sisi akademis, sosial, maupun kebudayaan, semuanya ada. Nah, kira-kira detail acaranya akan seperti apa nanti akan kita bahas lagi. Kemudian ketahanan pangan, sejauh mana mungkin ya Indonesia dalam mencapai mungkin yang disebut sebagai ketahanan pangan. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bincang hari ini, kami akan segera kembali. Kecantikan sejati berawal dari keberanian diri, menggulirkan gagasan, memadukan tradisi dan inovasi, melangkah dengan percaya diri, berkomitmen menjadi yang terbaik, genggam selalu yang pertama dan terbaik. Safe Care. Pada awal abad 20, Lehman dan Jung Hun memperkenalkan bentang lahan Kars Gunung Kidul ke dunia internasional. Kars Gunung Kidul merupakan bagian dari Pegunungan Sewu di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa yang bermula dari Gunung Kidul, Wonogiri, hingga Pacitan. Pegunungan Kars Sewu ini sudah ditetapkan masuk dalam Global Geopark Network atau GGN oleh UNESCO tahun 2015. Namun, seperti pegunungan Kars lain di dunia, Kars Gunung Kidul tidak lepas dari ancaman penambangan. Penambangan akan mengurangi potensi simpanan air dan mempercepat waktu perjalanan air yang pada akhirnya akan mengurangi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air bersih. Apakah nantinya Jogja akan hilang dari peta Kars dunia? Mari selamatkan Kars Gunung Kidul dari ancaman kerusakan. Ya pemirsa, masih dibincang hari ini dalam peringatan Dies Natalis ke-66 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kali ini tema besar yang diusung adalah agro sebagai lokomotif pembangunan. Menarik sekali. Setelah tadi kita telah menyimak mungkin rangkaian acaranya cukup panjang, saya penasaran nih. Baik, selaku Ketua Umum nih, saya ke Profesor Ali Agus terlebih dahulu. Persiapannya sudah dari kapan nih, Prof? Ya, kebetulan persiapannya kita mulai bulan Juni kelihatannya ya. Oke, bulan baik, Juni. bulan Juni. Jadi memang persiapannya tidak begitu tetapi begitu karena panjang. Oke, baik. ya karena spirit kita adalah membangun sinergi. Baik. Maka rangkaian tema besarnya di samping tadi agro lokomotif pembangunan, tapi sebenarnya melalui penguatan sinergi dan inovasi kita berharap setiap unit, setiap pihak internal Universitas Gadjah Mada maupun dengan eksternal kita membangun sinergi. Sinergi itu sebenarnya simbolnya juga gotong royong. Nah, bersama-sama gotong royong itu berbagi beban dan berbagi peran sehingga kita melibatkan tidak hanya mahasiswa, dosen, tetapi juga alumni yang tergabung dalam Kagama untuk ikut berkiprah.
Makanya kalau minggu lalu, hari Ahad yang lalu, hari Minggu itu ada acara Niti Laku dan Parade Budaya Nusantara. Itu diikuti oleh alumni dari Sabang sampai Merauke. Dan cukup banyak kelompok-kelompok seni, seniman, tari, bahkan dari Akademi Angkatan Udara juga menyumbangkan partisipasinya. Berupa drum band, kemudian satu lagi yang dari Angkatan Udara itu museum. Jadi Museum Dirgantara juga menyumbangkan agenda atau kegiatan berupa helikopter yang ikut di paradekan. Parade dari alun-alun utara Yogyakarta sampai ke Bulak Sumur. Juga olahraga tadi yang saya agak kelupaan, mohon maaf. Ada olahraga. Kegiatan olahraga nih. Sekarang masih berlangsung seperti futsal, badminton, tenis. Yang cukup jauh adalah olahraga bersepeda. Itu menempuh jarak 366 km itu dari Malang ke Jogja selama 3 hari. Malang. Ya. Oke, ini pesertanya siapa aja, Prof? Banyak para dosen, tenaga kependidikan, juga umum dan alumni. Itu Bahkan dari terbuka untuk umum. Untuk umum ya. Oke, ada baik. sekitar hampir 100-an peserta ya, jarak jauh. Jadi 3 etapa. Oke, baik. Kita ke penelpon terlebih dahulu ya. Baik, ada Bapak Joko di Prambanan. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, silakan Bapak. Melihat judul mari ini, sebenarnya kalau bangsa kita itu memahami potensi, kemudian jati dirinya, disampaikan sebagai lokomotif ya. Memang otomotif Indonesia itu adalah negara agraris. Oke, baik. Sehingga masyarakat harus tahu bagaimana mengembangkan, mengolah potensi-potensi alam sebagai sumber daya pembangunan hakikinya. Kemudian yang kedua, pembangunan itu sekarang ini, daerah sekarang ini dimulai dari sistem tata ruangnya, kemudian tata lingkungannya, itu harus berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis. Oke. Saya berpendapat bahwa KLHS itu tidak lain adalah sebaran daripada budaya lokal kita. Menurut saya itu ada 5 hal sebelum pemerintah ini melakukan pembangunan. Yang pertama tentang bumi. Bumi seisinya ini potensi-potensi dan permasalahannya di mana. Oke, baik. Yang kedua sawah. Sawah itu hal yang utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini khususnya bagaimana perguruan tinggi bisa mendorong ini kembali sehingga kesadaran akan pertanian ini menjadi sebuah peluang utama. Kemudian yang ketiga gunung. Gunung ataupun kemiringan-kemiringan yang perlu diperhatikan sampai terjadi longsor. Baik. Kemudian yang keempat samudra maupun air. Jadi semua potensi air baik itu sungai, danau, embung, sumur dan sebagainya. Oke. Hutan. Baik. Pembangunan dan berdampak lingkungan signifikan. Lalu setelah itu pemerintah bisa pembangunan berkelanjutan. Baik. Terima kasih. Baik. Oke, Bapak Joko. Terima kasih Bapak Joko atas masukannya. Ini mau ditanggapi terlebih dahulu atau seperti apa nih? Silakan. Mungkin Profesor Ali atau Profesor Ahmadi terlebih dahulu. Baik, jadi kalau kita melihat dari negara Indonesia ini kan posisinya sangat strategis. Betul. Terletak di daerah yang sangat nyaman ya, di tropika yang setiap tahun mesti ada sinar matahari. Ya, berbeda dengan daerah-daerah subtropis ketika mereka itu ada musim dingin, itu matahari tidak ada, tidak bisa nanam. Tapi negara kita terus ada ya. Bahkan terus kan mencipta lagu batu apa? Tongkat dan batu jadi tanaman. Itu kan menggambarkan kesuburan kita. Betul. Nah, akan tetapi kita memang harus melihat letak geografi dari negara kita ini ya, terutama adalah karena besarnya itu jenis-jenis tanah juga berbeda tentu saja. Betul. Nah, ini juga akan ada kesesuaian dengan tanaman. Ya, tidak bisa tanah ini tanamannya ini, tapi kita harus melihat dulu ya, misal haranya seperti apa. Nah, kesesuaian inilah nanti yang kemudian akan menjadikan bahwa produktivitas itu akan tinggi. Nah, kalau produktivitas tinggi itu kedaulatan pangan ya harapannya bisa tercapai.
Baik. Ya. Nah, kemudian mengenai sawah dan sebagainya, kita sudah punya beberapa program yang memanfaatkan tanah-tanah yang dulunya itu tidak pernah ditanam. Ya. Kita bekerja sama dengan misal aja Departemen Kehutanan, itu memanfaatkan lahan-lahan yang bekas ditebang. Itu kan terbuka. Setelah pohonnya ditebang, terbuka, kita bisa tanami dengan tanaman semusim. Nah, ketika nanti itu tanamannya sudah tumbuh besar, ya kita kurangi. Tapi selama ini tanaman atau pohon hutannya itu belum besar, itu kan terbuka sekali, masih bisa dipakai. Nah, dari sisi itu ekstensifikasi itu terjadi. Baik. Nah, di sisi yang lain, kalau kita ingin memanfaatkan sawah-sawah yang ada, ya harus intensifikasi. Itu bisa kita lakukan. Oke, luar biasa. Baik, sebenarnya sudah banyak peran yang dilakukan oleh Universitas Sudah, Gadjah Mada ya. betul. Oke, seperti tadi yang mungkin masukan dari Bapak Joko, di mana universitas ini seharusnya juga turut berkontribusi gitu. Nah, dalam rangka peringatan ke-66 kali ini juga memang ternyata banyak juga yang telah dikontribusikan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di antaranya adalah tadi kita sudah menerapkan beberapa sistem ya, Prof ya. Betul. Oke, baik. Nah, kemudian Termasuk satu lagi. Oke, satu lagi. Ada agenda yang sudah dilaksanakan yaitu festival sungai. Festival sungai adalah sungai itu untuk bagaimana menjaga kebersihan sungai, kemudian kenyamanan sungai sehingga orang itu bisa menghargai, kemudian juga hidup harmonis dengan sungai dan lingkungannya. Ini untuk menjaga kelestarian dan termasuk pengelolaan air sungai. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu juga dilakukan, bahkan festivalnya cukup menarik. Ada seni, ya budaya, ya kebersihan, penanaman pohon dan sebagainya. ini bisa menjadi potensi wisata juga ya, Prof ya Betul, sebenarnya ya, karena betul. sungai kita cukup banyak gitu dan kalau misalnya kita melihat beberapa negara tetangga kita juga sudah mulai merawat sungai mereka dan ini bisa dijadikan seperti tour gitu keliling sungai dan Betul, di situ kita sambil belajar juga gitu. Ya, Jadi sambil ya. di boat kita nanti akan ada edukasi seperti itu dan Kemarin sebenarnya dipusatkan di menarik. Sungai Code kemarin. Betul. Oke, baik. Ini sebenarnya juga potensi yang bisa kita Betul, ya. manfaatkan Dari juga. sisi Oke. pariwisata sebenarnya Agro juga punya potensi. Baik, ya, ini menarik sangat nih. banyak sekali misal aja ya buah naga. Jadi kita tidak hanya memanennya, tetapi ketika pengunjung datang itu bagaimana mereka bisa mengawinkan bunganya supaya menjadi buah. Nah, nanti suatu saat 30 hari lagi dia akan datang melihat hasil yang dia buat. Nah, itu akan sangat menarik. Oke. Bagi Jadi para tidak wisatawan. hanya hasil akhirnya Iya. tapi juga dari Proses. awal prosesnya. Prosesnya. Bisa juga. Ada nuansa edukasi, Nuansa pendidikan dan sebagainya. Belum kita bicara kalau bunga-bunga dan sebagainya. Makanya jangan menerjemahkan agro itu hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga tadi yang lain-lain termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam sekitarnya, kenyamanan pandangan hidup, apa yang indah dan sebagainya itu karena agro. Termasuk menjaga supaya tanah tidak longsor. Itu juga pohon-pohon harus diukur juga berapa banyak jumlahnya, jenis pohon apa yang belum kalau kita bicara misalnya ada integrasi tanaman lain sebagai contoh lebah madu, ya, itu menghasilkan madu, dia juga butuh tanaman-tanaman yang berbunga misalnya. Sehingga memang agro ini punya fungsi untuk memakmurkan bumi. Makanya bisa mensejahterakan masyarakat kalau kita tidak melupakan peran agro dalam arti luas. Oke, ini sebenarnya poinnya banyak sekali kalau misalnya kita berbicara dan saya juga pernah membaca sebuah artikel di mana di Hawaii pemirsa ini yang namanya berkebun dijadikan juga sebagai media terapi untuk anak-anak yang mereka depresi seperti itu. Jadi ini adalah sebuah metode yang sebenarnya bisa juga dimanfaatkan. Kenapa tidak? Gitu kita sudah memiliki lahan, musim kita bagus gitu dan potensinya banyak yang bisa kita kembangkan melalui tema besar Agro Lokomotif Pembangunan Universitas Gadjah Mada kemudian mengalokasikan banyak hal sebenarnya yang sudah kemarin sempat diaplikasikan ya Prof ya. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya tadi sudah ada input nih, sejauh ini kita melihat di Yogyakarta sendiri seperti apa sih Prof mungkin untuk ketahanan pangan dari agro sendiri? Kalau dari sisi pangan tahan ya, atau Oke, kita baik. sekarang mengatakan sebagai kedaulatan pangan ya, Kedaulatan tidak pangan. hanya ketahanan tapi kedaulatan. Kedaulatan, Jadi baik. Nah, kalau di Yogyakarta sendiri saya melihat ini sudah bagus Sudah ya, cukup artinya baik, kecukupan pangan pun juga tidak menjadi masalah. Bahkan untuk beberapa komoditas seperti jagung dan sebagainya itu juga semakin meningkat produktivitasnya sekarang. Oke, baik, menarik. Nah, kemudian harapannya mungkin ketika kita berbicara agro sebagai lokomotif pembangunan nih, ada mungkin misi khusus yang ingin dicapai seperti itu dalam peringatan Dies Natalis ke-66 kali ini, Prof? Iya, saya kira apa yang dikemukakan oleh Ketua Umum Dies tadi ya, Oke. bahwa apapun bahwa agro ini adalah merupakan
kebutuhan pokok ya, pangan terutama khususnya pangan, dan kita tidak bisa lepas dari pangan setiap harinya. Ya, kita bisa tahan berapa hari sih tidak makan, ya. Tapi kalau kita tidak punya mobil, tidak punya HP dan sebagainya kan bisa tahunan tidak apa-apa. Tapi pangan itu satu kebutuhan yang pokok yang tidak bisa ditunda-tunda. Dan kalau ada gejolak di dalam pangan tentu akan menyeret gejolak skala nasional, sosial dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya kedepannya itu bagaimana kedaulatan pangan itu bisa kita capai. Dan ini perlu sinergi dari semua pihak. Tidak bisa agro sendiri juga tidak bisa. Baik. Ya, Oke, luar biasa. Dan ada fakta menarik bahwasanya ternyata farm agro ini menyumbangkan sekitar 15% untuk PDRB. Nah, kira-kira ini seperti apa langkahnya, kemudian kedepannya akan seperti apa, dan juga sektor agro ternyata juga menjadi penggerak perekonomian lebih dari 70% penduduk Indonesia ya Prof ya. Nanti di segmen berikutnya tetaplah di Bincang Hari Ini, kami akan segera kembali. Kami hadir lebih pagi menemani aktivitas Anda. Menemani aktivitas siang Anda. Yang kami sajikan secara lebih lengkap dan mendalam. Pawartos sosial kabudayan ingkang mentos migunani lan rakyat. Dari DIY dan sekitarnya yang kami rangkum dalam Batik adalah warisan budaya yang dimiliki oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. Batik sebagai salah satu produk budaya bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman corak, motif, warna yang berkembang sesuai zamannya. Ya pemirsa, semakin menarik perbincangan kita di kesempatan sore hari ini, dan masih berbincang tentang agro lokomotif pembangunan dalam peringatan Dies Natalis ke-66 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di segmen sebelumnya tadi kita telah membahas tentang rangkaian acara apa saja yang telah diselenggarakan dan mungkin nanti akan diselenggarakan sampai di puncak acara di tanggal 19 Desember 2015. Namun sekarang kita akan sedikit mengulik gitu ya. Ini ada fakta-fakta menarik bahwasanya sektor agro menjadi penggerak perekonomian lebih dari 70% penduduk di Indonesia. Since kita adalah negara agraris, kemudian memang potensi ini tidak bisa kita tinggalkan seperti itu. Tapi apakah ini cukup untuk mensejahterakan masyarakat kita gitu? Padahal angkanya sudah cukup tinggi nih Prof gitu. Ada miss di mana kira-kira? Ya saya kira selama ini kan yang kita produksi itu kebanyakan kan masih bahan mentah ya. Baik. Jadi seharusnya ini kan kemudian kita olah lagi menjadi bahan yang siap ya, siap menjadi produk yang siap pakai gitu ya. Baik. Nah ini nilai tambahnya kan lebih tinggi di situ. Nah ini yang belum banyak kita kerjakan. Nah, kalau itu bisa ke arah sana, itu nanti mudah-mudahan kesejahteraan itu akan bisa tercapai. Ya, artinya nilai tambahnya itu akan menjadi meningkat lebih tinggi. Ya. Oke. Nah, kebanyakan kan yang kita hasilkan masih mentah kemudian diekspor. Nah, nanti kita import barang sudah jadi yang lebih mahal. Oke, sistemnya masih seperti itu. Ya, kebanyakan masih seperti itu. Nah, ini yang harus kita tingkatkan supaya kita bisa menjual satu produk yang sudah jadi. Oke, baik. Ini untuk di sektor pertanian. Gitu. Kalau misalnya kita berbicara sektor peternakan nih, gitu, sudah sejauh mana, Prof? Kalau kita berbicara saya kira tidak jauh berbeda dengan sektor pertanian. Dalam artian misalnya kita juga impor daging, beras, ya, impor gula, kedelai, betul. Apalagi terigu. Ya, sementara di subsektor peternakan kita juga ketergantungan cukup tinggi akan susu dan daging, betul. Daging sapi khususnya. Nah, untuk peternakan ayam kita pun juga masih ada ketergantungan bahan pakannya.
Pakannya jagung masih impor, kita juga masih memerlukan impor, tepung ikan, bungkil kedelai, ya, sumber protein untuk pakan ikan juga. Belum bibitnya, bibit kita pun juga sebenarnya masih mengandalkan dari luar negeri. Oleh karena itu, meskipun kita sebagai negara agraris, potensi sumber daya alamnya melimpah, dan masyarakat mayoritas juga banyak berada di pedesaan, mengandalkan hidup dan kehidupan dari sektor usaha agro dalam arti luas, maka kalau kita tidak perhatikan, maka ya kita bersyukur pemerintah sekarang mulai menitik beratkan bagaimana membangun dari pinggiran, atau tepatnya mungkin membangun dari desa. Jadi membangun tidak hanya tapi membangun dari desa di desa oleh masyarakat desa untuk kesejahteraan mereka. Ini juga dalam rangka untuk pemerataan pembangunan, dan mudah-mudahan ya kita dukung supaya masyarakat yang mayoritas di pedesaan ini bisa menikmati kue pembangunan ini, tidak hanya di perkotaan saja. Karena selama ini kan banyak orang-orang yang di perkotaan, migrasi dari desa ke kota, kemudian atau bahkan mungkin di luar negeri, itu karena memang lapangan pekerjaan di pedesaan ini sudah tidak menggembirakan. Ya, meskipun sangat penting, vital, produksi pangan, tetapi kesejahteraan masyarakat di desa, petani khususnya, itu tidak meningkat-ningkat. Karena apa? Nilai tukar petani itu sudah katanya tahun-tahun terakhir ini sudah cenderung kurang dari 1. Artinya bekerja di sektor pertanian tidak menarik. Maka ini ditinggalkan oleh para masyarakat, khususnya pemuda. Lebih baik kerja di pabrik, kerja di inilah. Nanti lama-kelamaan orang nggak ada yang berusaha di sektor pertanian. Ini sangat serius ini untuk kelangsungan bangsa dan negara ke depan, termasuk generasi yang akan datang. Kalau kita akan semakin tergantung urusan pangan kita dari impor dan sebagainya, sehingga kalau ada masalah-masalah di negara produsen pangan di luar negeri, yang kena imbasnya kita ini. Nah, ini makanya dalam rangka DES ini pun kita mencoba meningkatkan awareness, meningkatkan keprihatinan, meningkatkan perhatian supaya agro dan agro itu cukup vital sebagai lokomotif. Kenapa lokomotif? Karena ini lokomotif ini sebagai karena kebutuhan dasar tadi, pangan. Tenaga penggerak ya. Tanah penggerak. Nanti sektor lain juga mendukung, misalnya infrastruktur seperti jalan, irigasi dan sebagainya, pengolahan, industri, pengolahan. Ya, itu juga cukup termasuk saya kira sosial ekonomi, kesehatan. Ini pangan juga terkait dengan kesehatan. Kalau pangannya tidak berkualitas, nanti masyarakat yang mengonsumsi pangan nanti nggak sehat, sakit-sakitan, ya nanti menjadi beban keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga ini jadi sangat penting. Kalau pangan tidak tercover, tidak cukup, nanti akan menyebabkan kan orang kan yang penting cari makan dulu ya. Nanti bisa menimbulkan kriminalitas skala kecil, menengah, besar, sampai itu nanti bisa mengganggu stabilitas, bahkan ketahanan nasional kita bisa terganggu. Keterkaitannya ternyata sangat jelas ya kalau kita berbicara tentang yang namanya ini tadi potensi pangan kita ya. Oke, baik. Nah, kemudian Prof, ini kan saya melihat akan ada expo juga yang diselenggarakan gitu. Terkait dengan tadi banyak kemudian kendala kita mungkin di pengolahan, kemudian di teknik pertanian atau mungkin peternakan. Kira-kira ada inovasi apa sih yang akan dipamerkan nanti? Prof, mungkin ini yang menarik mungkin. Oke, baik. Jadi salah satu inovasi yang sudah kita hasilkan, kita kan sekarang melihat ini bahwa SDM untuk tenaga penyuluhan itu kan terbatas. Ya, dulunya itu satu desa itu satu orang PPL ya. Sekarang satu kecamatan itu satu PPL ya. Jadi kan sangat luas sekali, sehingga tidak bisa mengcover. Nah, untuk membantu permasalahan yang itu, kemudian kita mengembangkan satu sistem ya untuk penyuluhan, interaksi antara para pakar kami di perguruan tinggi dengan para petani langsung melalui IT sekarang ini. Jadi awalnya kita membangun SMS center, sehingga ada pertanyaan di lapangan, Pak ini kena ama opo gitu kan. Seperti customer service gitu ya. Oke, kemudian dikirim ke kami, nah kami kemudian mengidentifikasi, kemudian memberikan satu solusi untuk pengendaliannya. Ini SMS. Nah, tetapi dengan SMS itu kadang-kadang agak susah untuk menerjemahkan kata-katanya. Kemudian berkembang ke Android sekarang. Jadi kalau di lapangan ada satu gejala penyakit misalnya saja ya pada tanaman, dipotret. Kemudian dikirim ke kami. Nah, dengan gambar itu kan sudah bisa menjelaskan. Lebih jelas ya. Oke, baik. Nah, ini namanya aplikasi petani. Jadi bisa di-download secara gratis di Google ya. Di Play Store itu ya. Nanti bisa masuk di situ. Jadi setiap hari kami itu pun jawab pertanyaan-pertanyaan dari petani. Nah, komunitas penyuluh itu juga masuk di situ, juga sebagai pakar lokal istilahnya. Nah, mereka saling berinteraksi sehingga permasalahan yang ada di lapangan itu sudah
kami sudah tahu sejak awal, kalaupun kemudian kami itu harus terjun ke lapangan untuk meninjau lokasinya, itu sejak awal sudah tahu data-datanya. Nah ini sangat membantu sekali. Luar biasa. Dan ini sudah berjalan ya Prof? Sudah berjalan hampir 2 tahun ini. Sudah hampir 2 tahun. Aplikasi petani. Aplikasi petani, kita menggait perusahaan IT ya. Menarik. Masalah ini menarik. Tapi pakarnya dari fakultas. Dari Fakultas Pertanian. Baik, jadi ini adalah salah satu bentuk kontribusi nyata yang telah diberikan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam rangka tadi mensejahterakan petani. Betul, ini ya. Oke, karena itu nanti bisa dilihat di pameran, ada displaynya. Ada ya displaynya ya untuk aplikasi petani. Oke, baik. Nah, kemudian untuk Profesor Ali Agus ada yang lain mungkin? Ya, untuk di wilayah Jawa seperti termasuk daerah istimewa Yogyakarta ini lahannya kan sempit. Pemilikan lahan sangat sempit, bahkan di DIY ini rata-rata sekarang sudah paling sekitar 800 meter persegi per kapita. Nah, dengan lahan sempit ini bagaimana kita bisa menyediakan pangan? Maka pendekatannya dilakukan adalah teknologi pertanian terpadu, integrasi, bahkan sistem pertanian vertikal. Ya, artinya vertikal itu bagaimana lahan sempit tapi bisa memanfaatkan ya, termasuk pemanfaatan hidroponik misalnya, tanaman-tanaman dalam pot, misalnya sayur-sayuran dan sebagainya, memanfaatkan pupuk dari ternak. Nah, kita ada beberapa teknologi pupuk padat maupun cair untuk dimanfaatkan dalam rangka penanaman dalam polybag, dalam tanaman, sehingga nanti warga masyarakat itu bisa memanfaatkan lahan sesempit itu masih bisa untuk memenuhi kebutuhan dapur dengan cara tadi misalnya sayuran dari sendiri, mengolah kompos ya dari ini vertical garden yang menggunakan pipa peralon itu ya. Pipa peralon itu didiseminasikan. Maka pendekatan adalah integrated farming, pertanian terpadu supaya efisien, efektif ya, tidak butuh lahan luas. Saya kira ke depan akan ke sana karena mau tidak mau kita perlu entah itu berupa sayur-sayuran, buah-buahan juga bisa. Nah, kalau ada air ya nanti sekaligus untuk perikanan ya. Perikanan. Nah, airnya juga bisa disirkulasi, air di kolam-kolam masukkan untuk nyirami tanaman-tanaman di polybag atau pot-pot itu. Sehingga sistemnya kan seperti itu ya, Prof. Oke, baik. Nah, kemudian nanti pupuknya juga bisa dari kompos ini. Kompos rumah tangga maupun kompos dari kotoran ternak. Dari kotoran ternak. Kotoran ternak padat maupun cair. Bahkan air kencing itu kami sudah punya teknologi. Air kencing ternak itu sebagai bahan baku pupuk organik cair yang itu ya memang luar biasa bagus sehingga efektif dan efisien. Oh, ini menarik sekali dan bisa nanti akan banyak berarti yang akan dilakukan. Jadi artinya kan selain aplikasi petani, itu juga beberapa dosen itu mengembangkan suatu jasa ternik yang bisa membantu pertumbuhan tanaman, tetapi tidak merusak lingkungan. Kalau kita hanya menggunakan bahan-bahan kimiawi, pupuk kimia, ya tidak sustain ya. Nanti akan rusak lingkungannya. Dan ini dikembangkan oleh mereka supaya jasa-jasa ternik itu bisa kemudian meningkatkan produktivitas tanaman. Ini sudah kita uji di banyak tempat dan hasilnya memuaskan. Luar biasa, baik. Jadi silahkan untuk Anda yang tertarik dan ingin mungkin mendalami lebih lanjut seperti itu, akan ada expo yang digelar. Dan ini dari kapan kalau pamerannya nih, Prof? Sudah diselenggarakan mungkin? Tanggal 19. Sebenarnya di tanggal 19 ini ya? Pameran khusus ini sebenarnya disiapkan dalam rangka kehadiran Bapak Presiden. Baik. Tapi karena berbagai hal, maka pameran tetap berlangsung. Ini tanggal 19 nanti dilaksanakan. 19, ya? Tapi kita juga pernah dalam rangka DIAS ini menyelenggarakan namanya UGM Expo. Jadi setiap fakultas, setiap unit menyampaikan kegiatan-kegiatannya, inovasi-inovasinya. Expo selama 1 minggu saya kira itu pada akhir bulan Agustus sampai awal September, selama 1 minggu full di Grasaba Pramana ya, cukup banyak pengunjung. Bahkan kita pun adakan kegiatan-kegiatan seminar termasuk workshop, termasuk yang ada itu kita bikin workshop tentang lebah madu. Nah, karena lebah itu manfaatnya juga cukup banyak. Untuk terapi juga bisa, madunya bisa untuk konsumsi yang menyehatkan. Ya. Nah, kita bisa membantu mengembangkan lahan-lahan yang marginal itu dengan tanaman-tanaman yang berbunga sehingga nanti bisa untuk pengembangan lebah madu. Luar biasa, baik. Saya semakin penasaran dan nanti kita masih memiliki satu segmen lagi. Jadi pastikan Anda tetap di Bincang hari ini. Kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis dan olahraga.
baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Penanganan pemerintah terhadap korban erupsi Merapi dinilai cepat, cakap. Kita dibantu sebesar 30 juta pada waktu itu. Dibangun di sana, tapi yang membangun ya masyarakat sendiri. Gunung Kidul terbentuk dari pegunungan kapur atau keras. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan pedesaan masih sangat rendah. Dengan adanya spam desa ini, Gunung Kidul dapat menikmati air minum. Masih di Jogjanesia, kali ini Jogjanesia bakal ngajak belajar sejarah taman ini. Nah, karya-karya mereka ini dirangkum dalam sebuah event tahunan bertajuk Kopi Keliling. Jogja itu emang gudangnya penggiat seni dan budaya. So, jangan sampai deh ketinggalan Jogjanesia. Pemirsa, masih dibincang hari ini dan topik kita sore hari ini adalah agro lokomotif pembangunan dalam rangka peringatan ke-66 Dies Natalis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kita tadi telah berbincang banyak mungkin tentang background-nya dari event ini dan ternyata nanti puncak acaranya ini masih akan diselenggarakan di tanggal 19 Desember 2015. Jadi silahkan untuk Anda mungkin Anda bisa turut menjadi bagian dari acara ini dan Anda juga bisa menyaksikan banyak sekali ternyata yang acara yang masih akan diselenggarakan seperti itu. Nah, saya ke Profesor Ali Agus terlebih dahulu nih. Tadi ada beberapa acara yang akan diselenggarakan. Ini boleh mungkin diinformasikan detail acaranya nih, Prof. Akan di mana, kapan, jam berapa boleh? Oke. Kegiatan yang masih berlangsung. Oke. Kita ke penelpon terlebih dahulu ini, tapi luar biasa. Ini ada Bapak Murdi. Selamat sore. Iya, baik. Silakan Bapak Murdi. Iya, mau tanya. Saya di Jogja kan ada lembaga pendidikan perkebunan, namun di pusat tidak ada, belum ada lagi Kementerian Perkebunan dan atau Peternakan. Dan bagaimana profesor hubungannya dengan agroindustri, agronomi, kemudian akuakultur, pertanaman di lantai itu. Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Murdi. Jadi keluhan perkebunan dan peternakan ini disampaikan kemana nih, Prof? Gitu. Mungkin baru bergabung di segmen ini, gitu. Baik. Jadi sebenarnya sudah ada inovasi, tapi akan langsung dijelaskan nih. Boleh, silakan. Mungkin ini perkebunan dan peternakan ada semua. Silakan. Nanti Pak Ahmadi nanti akan menambahkan. Kalau peternakan ya bisa disampaikan ke dinas yang membidangi peternakan, baik di kabupaten, provinsi, di kecamatan juga ada petugas dinas peternakan itu. Atau kalau sekitar Jogja, nggak terlalu jauh juga bisa ke Fakultas Peternakan. Kita punya expert, punya pakar, punya mahasiswa juga yang melakukan program-program pendampingan. Kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan peternakan, yaitu ayam, entok, itik, kambing, domba, sapi, kerbau, bahkan kuda. Ya. Terbuka dia, terbuka untuk itu ya. Silakan. Ditindakan ya. Baik. Sebelum nanti Pak Ahmadi menyampaikan, saya tadi pengen menginformasikan bahwa saat ini masih berlangsung pameran Gama Art itu memamerkan seni patung, seni lukis, kriya, dan nanti juga ada workshop-workshop karena sampai tanggal 31 Desember sehingga pengunjung, penonton, ibu bapak sekalian, para pemirsa yang mempunyai waktu dan minat serta hobi untuk melihat bagaimana karya seni lukis, seni patung itu bisa berkunjung di PKKH, Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjo Sumantri yang dulu itu namanya Purna Budaya. Kemudian juga setelah lepas acara puncak Dies tanggal 19, malam harinya itu nanti kita ada pagelaran wayang kulit
Semalam Suntuk dengan dalang Ki Purbo Asmoro, ya, yang mengambil cerita tentang Dewi Sri. Tadi sudah kami jelaskan sedikit bahwa Dewi Sri itu adalah simbol kesuburan pertanian, pangan, terutama padi. Itu adalah dewanya padi. Bagaimana pendekatan budaya juga dilakukan ya, supaya orang tidak lupa begitu saja. Nah, kemudian ada workshop kalau ibu sekalian yang punya putra putri dan sebagainya untuk seni lukis, seni patung. Baik. Itu juga akan didampingi oleh para perupa yang bergabung dalam gabungan Perupa Yogyakarta. Oke, berarti tidak hanya pameran ya, Prof? Ada workshop. Jadi bagaimana cara melukis, menggambar atau membuat patung, seni patung dan sebagainya itu ada. Nanti akan kita jadwalkan. Nah tadi ada satu kegiatan pembuka sebelum wayang Ki Dalang utama. Baik. Itu Pak Ki Purbo Asmoro. Itu nanti ada dalang cilik yang akan main sekitar hampir 45 sampai 1 jam untuk memberikan kesempatan kepada dalang cilik ini. Kebetulan ini juga anaknya salah satu dosen di Universitas Gadjah Mada akan memainkan cerita pendeknya untuk menjadi dalang cilik. Jadi silakan Ibu Bapak sekalian hadir di Balai Irung Universitas Gadjah Mada tanggal 19 hari Sabtu malam, jadi 19 Desember. Oke, baik. Tapi sebelumnya juga ada pengajian sebenarnya supaya kita tidak lupa untuk memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada pengajian yang insya Allah nanti diisi oleh Bapak Kiai Haji Hasyim Musadi. Pengajian dilaksanakan di Balai Irung Universitas Gadjah Mada itu besok malam. Ya, besok malam ya, tanggal 17 sekaligus doa bersama bahwa seluruh rangkaian acara Dies telah berlangsung dan juga memohonkan supaya UGM tetap eksis, tetap berkiprah untuk kemanfaatan, kebaikan dan kebahagiaan sebanyak mungkin orang atau pihak yang berinteraksi dengan Universitas Gadjah Mada. Luar biasa. Oke, baik. Ya. Nah, Profesor Ahmadi mungkin ada yang ingin ditambahkan tadi terkait penelpon kita sebelumnya. Ada Bapak Murdi. Pak Murdi ya. Jadi keluhannya mau disampaikan kemana? Iya, saya kira kalau kita melihat komoditas perkebunan ini juga strategis. Karena ketika kita Krismon tahun 1989 itu yang menyelamatkan tanaman perkebunan ini. Karena harganya menjadi meningkat ya pada waktu itu. Nah, tentu saja sama seperti Pak Tua tadi ya, konsultasinya itu bisa dinas teknis ya yang ada di kabupaten ataupun ada di provinsi. Tetapi bagi yang dekat dengan kampus UGM kami dengan tangan terbuka itu menerima ya, misalkan ada tanaman perkebunan yang sakit atau kena hama atau apa, itu silahkan boleh datang ke kampus karena kita punya lab klinik tanaman. Ya, jadi kalau di dokter juga ada klinik, kita juga ada klinik untuk tanaman ada kliniknya juga. Ini saya juga baru tahu. Ya. Oke, baik. Karena kalau kita tidak tepat di dalam melakukan diagnosis, nanti rekomendasi pengendaliannya juga keliru. Nah, ini kita tangani di klinik tanaman. Luar biasa. Oke, baik. Nah, terkait mungkin penyelenggaraan acaranya, Prof, ini ada mungkin yang ingin ditambahkan kalau tadi sudah dijelaskan. Ada satu acara yang nanti malam Ketua Umum yaitu penghargaan kepada insan berprestasi. Jadi ada dosen berprestasi, mahasiswa dan alumni juga. Dan tenaga kependidikan. Jadi ada 4 komponen yang nanti malam akan menerima penghargaan karena prestasinya. Oke, baik. Luar biasa. Sebenarnya juga ada penghargaan Alumni Award dan HB Award. Hamengkubuwono Award itu untuk tokoh-tokoh yang memang hebat, layak mendapatkan HB Award untuk itu. Akan tetapi kita sudah mencari ini ya kebetulan kok belum ada yang pas tepat momentumnya saat ini sehingga akhirnya HB Award itu untuk tahun ini tidak ada atau diadakan ya. Baik. Oke, luar biasa. Berarti memang cukup banyak selain tadi mungkin support yang telah diberikan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ternyata juga penghargaan untuk insan-insan yang mungkin selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, terakhir mungkin kalau tadi sudah dipromosikan acaranya, saya mau ini masing-masing untuk mengundang pemirsa Jogja TV untuk bisa menjadi bagian dari Dies Natalis ke-66 Universitas Gadjah Mada. Saya mau Profesor Ahmadi terlebih dahulu. Boleh nih Prof, silakan diundang seluruh pemirsa Jogja TV untuk bisa bergabung. Selamat sore pemirsa Jogja TV. Jadi
Kami dari Panitia Dies Natalis ke-66 UGM ini mengundang para pemirsa untuk bisa menghadiri berbagai kegiatan yang ada di Dies Natalis ini, dan kami sudah pasang posternya dan di beberapa media sehingga Bapak dan Ibu atau pemirsa Jogja TV bisa mengikuti mana yang disukai. Terima kasih. Oke, luar biasa. Berarti di media cetak sudah ada jadwalnya seperti ada. itu ya. Oke, silahkan. Jadi mungkin untuk Anda yang melewatkan tayangan kita tadi di awal, silahkan Anda bisa sudah banyak di media massa seperti itu. Anda bisa langsung ngecek jadwalnya kira-kira yang pas. Mungkin akhir pekan ini Anda belum memiliki acara seperti itu, Anda bisa turut meramaikan peringatan ke-66 Dies Natalis ke-66 tadi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini selaku ketua umum seperti itu. Profesor Ali Agus, silahkan Prof. Baik, kepada pemirsa Jogja TV dimanapun berada, kami mengundang Ibu Bapak sekalian dan saudara-saudara untuk bisa hadir mengunjungi beberapa agenda yang masih hingga puncak acara ini, seperti antara lain pameran patung, seni lukis, seni kriya, ya. Demikian juga pengajian besok malam, Ibu Bapak sekalian juga bisa hadir. Dan terakhir pagelaran wayang kulit tanggal 19 Desember hari Sabtu malam Minggu jam 19 sampai selesai, insya Allah itu semalam suntuk. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, tentu kami atas nama panitia Dies Natalis ke-66 ini mengucapkan banyak terima kasih kepada para mitra, para sponsor, para pendukung langsung maupun tidak langsung untuk yang telah berhasil mensukseskan acara ini dari awal pembukaan sampai akhir penutupan di akhir tahun ini, tidak terkecuali Jogja TV yang telah cukup banyak membantu kita, memfasilitasi kita entah lewat acara-acara dialog termasuk liputan-liputan. Sehingga kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita bangun di waktu-waktu yang akan datang lebih baik, lebih intensif lagi untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Luar biasa, baik. Terima kasih Profesor Ali Agus, kemudian Profesor Ahmadi atas kesempatannya yang telah berbagi sore hari ini, dan sukses selalu untuk Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan akhir kata pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian acara kita di Bincang hari ini, kesempatan sore hari ini. Saya Angga Pradipta beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Indonesia.